Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jejak santri, Khalid bin Walid, sang panglima besar Islam. Beliau wafat pada tahun 21 Hijriah atau 642 Masehi. Khalid bin Walid merupakan salah satu pahlawan terbesar dalam sejarah dunia Islam. Dialah prajurit dan panglima besar Islam yang berjalan melintasi setiap lembah, mendaki setiap pegunungan, mengarungi lautan luas, menyeberangi sungai, dan menjelajah ke banyak negeri, hingga dia berhasil menancapkan bendera Islam di berbagai penjuru negeri dan membangunnya dengan cahaya kemuliaan Islam. Kecerdasan dan kejeniusan Khalid dalam strategi berperang telah terlihat sejak ia kecil. Sepanjang hidupnya, Khalid selalu ikut dalam berbagai peperangan dan selalu mendapatkan kemenangan. Kemenangan adalah bagian dari dirinya yang tidak pernah luput ia dapatkan. Lawannya selalu bertekuk lutut kepadanya, kecuali ketika lawan yang dia hadapi adalah seorang laki-laki mulia dan terpercaya yang tidak dapat ditandingi oleh siapapun. Ialah Muhammad, sang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk ke dalam Islam. Pada suatu hari, Khalid menyadari dan merenungkan agama baru yang setiap hari bendera-benderanya semakin berkibar tinggi. Dari dalam hatinya mulai berkecamuk dan mulai nampak cahaya-cahaya keyakinan itu. Dia pun berkata, "Demi Allah, sungguh jalan kebenaran telah nampak jelas. Orang itu benar-benar utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, sampai kapan aku memeranginya? Demi Allah, aku akan pergi menemuinya dan menyatakan masuk Islam." Khalid pergi menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan Amr bin As dan Utsman bin Tolhah. Ketika Khalid berada di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia mengucapkan salam kepada beliau, dan beliau pun membalas salamnya dengan wajah berseri. Khalid pun kemudian menyatakan masuk Islam dan mengucapkan kalimat syahadat. Selanjutnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguh, aku memandang bahwa engkau adalah seorang yang memiliki akal nan cerdas, yang kuharap ia tidak menuntunmu kecuali kepada kebaikan. Mohonkanlah ampunan untukku atas segala sesuatu yang telah kuperbuat sewaktu dahulu dalam menghalang-halangi jalan Allah," pinta Khalid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Sesungguhnya Islam telah menghancurkan dosa-dosa yang dilakukan sebelumnya." "Wahai Rasulullah, apakah hanya itu saja?" kejar Khalid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali bersabda, "Ya Allah, ampunilah Khalid bin Walid atas segala sesuatu yang telah dia perbuat dalam menghalang-halangi jalanmu." Setelah Khalid selesai, Amr bin As dan Utsman bin Tolhah pun maju ke hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyatakan keislaman mereka. Demikianlah, pahlawan Quraisy itu telah berpaling dari patung-patung berhala dan adat istiadat kaumnya, bahkan berpihak kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin di dunia yang baru, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menakdirkan dan bangkit di bawah bendera Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan kalimat tauhid. Menjadi panglima besar Islam, Khalid menyatakan keislamannya dengan rasa penuh keyakinan dan kebanggaan. Islam telah memindahkannya dari satu ufuk ke ufuk yang lain dan mengangkatnya dari satu angkasa ke angkasa yang lain. Islam pun yang telah memperlihatkan kejeniusannya dalam medan peperangan kepada seluruh dunia yang sebelumnya terpendam lama di tanah Makkah. Sebelum Khalid masuk Islam, dia selalu beranggapan bahwa kemenangan adalah menghabisi musuh, kemudian menampakkan keunggulan dan keberanian sejati yang dimiliki oleh kelompoknya, atau hanya sekedar untuk mendapatkan ghanimah, yakni harta rampasan perang. Namun, setelah masuk Islam, dia melihat bahwa kemenangan yang sesungguhnya adalah membela kebenaran dari musuh-musuh Islam. Meski mereka memiliki kekuatan yang lebih dahsyat dan pasukan yang lebih banyak dibanding dengan pasukannya. Dikisahkan bahwa ketika perang Mu'tah berkecamuk dan para pemimpin pasukan telah mati terbunuh, Sabit bin Arqam mengambil bendera pasukan kaum muslimin dan berteriak, "Wahai sekalian kaum Ansor!" Pasukan kaum muslimin pun bergegas mendatanginya. Lalu Sabit bin Arqam melihat ke arah Khalid bin Walid seraya berkata,
"Ambillah bendera ini, wahai Abu Sulaiman, dan pimpinlah kami bertempur." Dengan kerendahan hati, Khalid menjawab, "Aku tidak akan mengambilnya, saudaraku. Engkaulah yang telah berhak memegangnya. Engkau lebih tua, engkau lebih dahulu masuk Islam, serta telah mengikuti perang Badar." Sabit kembali berkata, "Ambillah ini, wahai Khalid. Demi Allah, aku tidaklah mengambil bendera ini kecuali untuk aku serahkan kepadamu." Lalu Sabit pun berkata kepada pasukan muslimin, "Apakah kalian sepakat dengan kepemimpinan Khalid?" Mereka pun menjawab dengan serempak, "Iya." Khalid kemudian mengambil bendera tersebut dan membawanya. Orang-orang musyrik pun melancarkan serangan kepadanya. Akan tetapi dia tetap teguh menghadapinya, sampai akhirnya orang-orang musyrik itu pun memudar ke belakang. Khalid bersama pasukannya terus menyerang pasukan musuh dan memecah belah persatuan mereka, hingga banyak dari mereka yang mati terbunuh. Kemudian Khalid membawa pasukan muslimin pulang dengan selamat dan membawa kemenangan. Setelah itu, Khalid tidak pernah absen di setiap peperangan dalam sejarah jihad Islam. Pada saat setan meniupkan bisikan jahat kepada sebagian orang-orang Arab, hingga mereka menjadi murtad setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, Khalid tetap berdiri kokoh, menjaga bangunan Islam, dan membalikkan kejahatan orang-orang murtad itu. Setelah kondisi di Jazirah Arab membaik, orang-orang Arab yang masih berada di atas agama Islam mendapatkan kemuliaan untuk mengemban cahaya Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW ke seluruh penjuru bumi. Khalid termasuk di antara para panglima yang ada di garis depan yang memimpin pasukan muslimin. Dia bergerak maju ke Irak untuk menyerang sebuah negeri yang angkuh, yaitu Persia, negeri Kisara. Kemudian terjadilah beberapa kali pertempuran yang diakhiri dengan kemenangan Khalid. Itulah pukulan telak pertama yang berhasil mengguncang kerajaan tersebut. Selesai dengan Kisara, Khalifah Abu Bakar memerintahkan Khalid agar segera pergi menuju Syam. Khalid membawa 10.000 personil pasukannya dari kota Irak ke negeri Syam, dengan menerobos padang pasir yang tidak ada tetes air pun di sana, kecuali bekar air yang dibawa oleh pasukan tersebut di atas punggung unta yang dimasukkan di dalam perutnya. Pasukan Khalid teramat sangat patuh kepadanya dan selalu mengikuti perintahnya dengan penuh kerelaan dan keyakinan. Setelah Khalid sampai di tempat yang dituju, dia melihat pasukan Romawi yang sangat besar jumlahnya dan pasukan lain yang jumlahnya lebih besar dari pasukan yang pertama yang berkumpul di dekatnya. Namun Khalid sama sekali tidak gentar, pun tidak mengeluh kelelahan. Bahkan dia segera mempersiapkan perlengkapan perangnya dan memulai aktivitas peperangan. Khalid mengumpulkan pasukan-pasukan khusus kaum muslimin dan langsung memimpinnya. Selanjutnya dia pun menuju pasukan Romawi yang berada paling dekat dengannya dan menyerangnya di Ajidin dengan serangan yang menghancurkan kekuatannya, membongkar persatuannya, dan mencerai beraikannya. Setelah itu, Khalid dan para pasukannya segera menuju ke pasukan Romawi yang lainnya, tepatnya di Medan Yarmuk. Perang Yarmuk adalah perang yang paling menarik dalam perjalanan hidup Khalid. Pada hari itu, jumlah pasukan muslimin tidak lebih dari 45.000 personil. Persenjataan mereka lemah, tempat tinggal mereka jauh. Perbekalan dan bantuan personil tidak mungkin mereka dapatkan, kecuali jika mereka mau menunggunya selama berhari-hari. Sedangkan jumlah pasukan Romawi saat itu sekitar 200.000. Mereka juga telah menempati posisi-posisi strategis di Yarmuk. Mereka memiliki perbekalan yang banyak, perlengkapan tempur yang memadai, menguasai sumber airnya dan hasil buminya, serta memiliki strategi perang yang hebat. Hal ini sangat bertolak belakang dengan keadaan kaum muslimin yang hanya bermodalan keberanian, kekuatan hati, dan keyakinan mereka atas agama Islam. Khalid sama sekali tidak gentar dan takut. Bahkan dia langsung memperhatikan strategi perang mereka dengan seksama. Dalam waktu yang relatif singkat, Khalid telah berhasil mempelajarinya dan kemudian langsung menerapkan strategi tersebut pada pasukan kaum muslimin dengan sangat apik. Khalid beserta pasukan berhasil membersihkan negeri Syam dari orang-orang Romawi dan mengubahnya menjadi negara Islam. Semangat panglima besar ini kian menyala gagah.
berani di bawah bendera tauhid yang berkibar di atas pasukan muslimin. Malam berselimutan dingin bersama pasukan tempur dalam penji Islam lebih aku sukai daripada malam pengantin yang di dalamnya diriku bersama wanita yang kucintai. Begitulah sang panglima besar Islam dalam menyemangati pasukannya. Khalid sangat bersedih ketika kematian itu datang menjemputnya saat dia berada di atas kasurnya. Padahal dia telah menghabiskan masa hidupnya di atas punggung kuda dan di bawah kilatan pedang. Khalid telah melewati banyak pertempuran hidup dan mati. Dia telah berperang bersama Rasulullah SAW, membasmi orang-orang murtad, meratakan singgasana Persia dan Romawi dengan tanah, dan menjajahi belahan bumi, menaklukkan beberapa kawasan selangkah demi selangkah. Bentuk kesedihan Khalid nampak ketika dia menyeka air matanya yang mengalir dan berkata, "Sungguh, aku telah mengikuti peperangan ini dan itu. Tidak ada satu jengkal pun yang ada pada tubuhku selain bekas sepetan pedang dan lemparan anak panah. Akan tetapi, sekarang aku akan mati di atas kasurku dengan kehinaan seperti layaknya seekor unta." Namun, dengan adanya kematian Khalid yang tidak berada di medan pertempuran itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menunjukkan bahwa Islam mempunyai sosok panglima perang yang tidak pernah kalah saat bertugas sepanjang sejarah. Dialah Khalid bin Walid. Khalid meninggal dunia pada tahun 21 Hijriah di kota Homs, yakni Suriah. Dan ada juga yang berpendapat bahwa dia meninggal dunia di kota Madinah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.